Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Fathul Ulum, Dewan Pengawas, Dewan Pembina. Yang saya hormati pula segenap Dewan Guru yang berada di bawah naungan Yayasan Fathul Ulum, dan juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari ini 17 Agustus adalah hari di mana kita memperingati Indonesia merdeka. 77 tahun yang lalu pada hari ini para pahlawan mengucapkan bersama-sama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tersebut diraih bukan gratis, akan tetapi dengan perjuangan para pahlawan. Mereka berjuang bukan hanya dengan harta dan benda, akan tetapi mereka berjuang dengan harta, dengan benda, bahkan darah dan nyawa yang satu-satunya mereka miliki. Mereka ikhlas diberikan kepada bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan untuk mereka sendiri, perjuangan mereka untuk kita semua. Kalau hari ini kita dapat merasakan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil, yang makmur, maka hari ini kita juga harus mengingat bahwa ini adalah perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Bagaimana hari ini kita bisa merasakan air degan, maka itu bukan tanduran kita, bukan tanaman kita, tapi tanaman oleh orang-orang tua kita. Untuk siapa? Untuk para pahlawan pun begitu. Begitu juga Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memandangkan revolusi jihad, karena apabila Indonesia masih dijajah oleh penjajah, maka kita tidak dapat melakukan sholat dengan tenang, tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang, tidak bisa melakukan pendidikan dengan baik. Maka Mbah Kiai kemudian ada sebuah kaidah, la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tidak ada kewajiban yang akan terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Tidak akan ada ibadah yang dapat kita laksanakan dengan baik kecuali dengan kemerdekaan. Maka para ulama, para kiai-kiai, para pejuang kita kemudian mewajibkan apa itu yang namanya jihad untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita rasakan semua. Hendaknya kita jangan hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tapi kita tingkatkan, kita menjadi pengisi kemerdekaan. Apabila kita
di dalam pendidikan, maka mari kita isi pendidikan itu dengan baik, dengan mengantarkan anak-anak menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dan para ulama-ulama. Kita harus berusaha bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kalau kita tidak dapat mengisi dengan baik, setidaknya kita menjadi penikmat kemerdekaan. Jangan sampai kita menjadi penghancur kemerdekaan. Kemerdekaan kita isi dengan yang baik-baik. Usahakan kita menjadi pengisi kemerdekaan, jangan menjadi penghancur kemerdekaan. Indonesia dengan undang-undang, dengan Pancasilanya, Undang-Undang 45-nya, di situ mengatakan bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Karena pejuang dulu itu menggunakan bambu runcing, sedangkan para Belanda menggunakan pistol dan tank. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dapat merdeka seperti yang kita rasakan pada hari ini. Indonesia biarlah menjadi negara Pancasila. Jangan kita membanding-bandingkan, kemudian ada pertanyaan, lebih baik mana Pancasila dengan Al-Quran? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Kalau kita jawab lebih baik Al-Quran, maka orang akan mengatakan Indonesia berarti negara yang tauhid dan harus kita hancurkan. Tidak usah dijawab, karena Pancasila itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pancasila satu Tuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa itu tergambarkan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Jadi tidak usah kita banding-bandingkan lebih baik mana antara Quran dan Pancasila. Juga tidak usah kita banding-bandingkan lebih baik mana antara Jokowi dan Nabi Muhammad. Itu gak usah kita banding-bandingkan, karena Jokowi adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat mengisi perjuangan para pahlawan dengan baik, dan kita dapat membuat tersenyum para pahlawan. Melihat kita, para pahlawan tersenyum. Sudah saya merdekakan, sekarang menurut saya ini dapat berbuat dengan baik, membanggakan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.